Shalom, umat berkemenangannya Tuhan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman. Sebelum kita dengar firman, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk cinta yang Engkau senantiasa limpahi bagi kami. Kami percaya keadaan kami semua adalah wujud daripada kasih, cinta, dan penyertaan Tuhan. Pimpin kami untuk kami dengar kebenaran-Mu, untuk kami berdevotion bersama-sama, untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita terus mau belajar dalam satu kebenaran firman. Dan pagi ini kita mau ambil satu tema, kekayaan tak tergoyahkan. Ya, kita ada di bulan Oktober yang membahas tentang kaya di dalam Kristus. Ya, kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana kaya di dalam Kristus. Dan pagi ini kita bahas kekayaan tak tergoyahkan. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan gairah, penuh dengan mau mencapai sesuatu ya, yang seringkali bersifat materi, yang seringkali hasrat kita adalah hasrat yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat ini Matius pasal yang ke-6 ayat yang 21 sampai yang ke ayat 20 sampai 21, Yesus mengajarkan untuk pandangan kita pada sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada hal-hal yang materi. Pandangan kita untuk sesuatu yang kekal, yang abadi, yang Dia ingin kita capai. Memberikan sebuah peringatan dan juga ajakan untuk kita mengejar sesuatu yang abadi dalam hidup kita. Ya, ada beberapa poin yang kita akan renungkan pagi ini. Yang pertama adalah bahwa harta di bumi bersifat sementara. Yesus menjelaskan, mengarahkan, Dia mengatakan bahwa harta yang ada di dalam dunia ini rentan terhadap kerusakan, rentan terhadap pencurian dan lain sebagainya. Ada ngengat, ada karat yang menggambarkan bagaimana kekayaan materi yang secara fisik itu bisa hilang begitu saja, bisa lenyap begitu saja, dihancurkan oleh banyak hal, baik waktu, ya ada ngengat dan lain sebagainya. Ada juga pencuri yang adalah simbol dari ancaman hilangnya harta atau materi itu secara tiba-tiba. Tidak ada keamanan yang absolut dari kepemilikan yang ada di dalam materi di dunia ini. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, berapapun jumlah kekayaan, harta yang kita miliki di bumi ini, semuanya dapat lenyap seketika. Kita banyak mendengar bagaimana orang-orang yang kaya raya begitu bisa jatuh miskin karena dirampok, karena kehilangan sesuatu, karena ditipu, karena mengalami kerugian dan lain sebagainya. Ini menyatakan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan hal-hal yang fana, yang rapuh, yang mudah hilang begitu saja. Yang kedua, kita mau belajar tentang harta di surga. Ini satu investasi kekal ya. Harta di surga yang sebaliknya daripada harta yang tadi digambarkan di poin yang pertama yang ada di dunia ini. Yesus mau mengingatkan kita bahwa ayo kita mengumpulkan harta kita, mengumpulkan investasi kita kepada sesuatu yang kekal, yang ada di surga, di mana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang dapat merusak atau mengambilnya. Harta di surga adalah kekayaan spiritual kita, kekayaan rohani kita, iman percaya kita yang kita terus tambahkan kebajikan demi kebajikan dalam hidup kita. Mengumpulkan segala sesuatu lewat kasih, lewat iman percaya, keteguhan akan Tuhan. Perbuatan baik kita untuk apa? Untuk mengasihi orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Hubungan kita dengan Kristus adalah sesuatu yang sangat bernilai. Koneksitas dengan Kristus, keintiman dengan Tuhan, itu harta yang sesungguhnya, yang abadi, yang tidak akan pernah diambil daripada saudara dan saya. Setiap tindakan dalam kebenaran dan di dalam kasih. Ya, baik pelayanan harus didasari kasih, baik perbuatan apapun harus didasari kasih, kasih yang daripada Kristus. Kiranya
ini kita lakukan dengan motivasi yang benar dari kasih untuk memuliakan Allah kita. Tidak ada investasi lain yang lebih kekal, yang lebih mutlak daripada itu semua. Kenapa? Karena itu semua adalah harta atau kekayaan yang tak tergoyahkan, yang tetap bertahan sekalipun dunia ini akan berakhir. Jadi ayo kita lakukan yang baik, kita lakukan pekerjaan baik ini dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-21 dikatakan juga bahwa hatimu di mana hartamu berada. Artinya apa? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Matius 6 ayat 21 ini adalah inti dari pengajaran ini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita menentukan kemana hati kita, tujuan pikiran kita, tujuan segala apa yang kita buat. Kesanalah kita berfokus atau berkonsentrasi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya ajak bahwa jangan di poin 1 tapi di poin 2. Kita arahkan segala sesuatu pada hal-hal yang bersifat surgawi, hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat investasi karena mengasihi Tuhan. Ya, investasikan segala perbuatan, segala perilaku, segala apapun yang kita buat untuk kita memuliakan Tuhan. Sehingga hati kita tertuju kepada Tuhan, hati kita maunya intim sama Tuhan, hati kita maunya ada dekat kekasih kita, Yesus Kristus. Itu harta yang sesungguhnya. Kunci dari hidup yang penuh damai, sejahtera dan sukacita sejati adalah ketika kita menaruh harta kekayaan yang sesungguhnya pada hal-hal yang kekal. Apa itu? Tadi, hubungan dengan Kristus Tuhan itu harta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena keselamatan dalam Yesus Kristus itulah harta yang sesungguhnya yang saudara dan saya miliki. Kalau kita memiliki Kristus dan kita dimiliki Kristus, nggak ada hal lain yang lebih berharga daripada itu semua. Haleluya. Simpulan dari apa yang kita renungkan pagi ini dari 3 poin tadi, Yesus memanggil saudara dan saya, Bapak Ibu kekasih, adik-adik Iyut dan teens yang saya kasih. Hidup memang berbeda dari dunia ini, itulah yang Yesus kehendaki, yang Yesus inginkan. Dunia mengejar kekayaan materi, kita mengejar kekayaan rohani. Dunia mengejar keinginan dunia, kita mengejar keinginan roh. Kita mengejar bagaimana intim dengan Yesus Kristus. Harta yang ada di dunia ini bisa hilang, tapi harta bersama dengan Kristus tidak akan dirampas oleh pencuri, tidak akan diambil oleh siapapun, tidak akan dimakan oleh ngengat. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, tentukan di mana kita mau menginvestasikan itu semua. Kita mau harta kita bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Hubungan kita dengan Kristus dalam hidup ini adalah harta yang sesungguhnya. Haleluya. Saya tutup dengan satu quotes dari seorang penulis C.S. Lewis yang menulis Kekristenan yang Murni bukunya, atau Mere Christianity. Ya, dia berkata begini, kejar surga, maka kamu akan mendapatkan bumi juga. Atau kejar bumi, maka kamu tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Kalau Bapak Ibu mengejar bumi, mengejar duniawi, akan kehilangan surga dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, ayo kita kejar segala sesuatu di dalam Kristus tentang surgawi. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk cinta kasih, untuk penyertaan Tuhan dalam devotion ini. Kami percaya Roh Kudus memberikan pencerahan untuk kami mengerti, untuk kami menerima inti dari renungan ini, di mana kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh menaruh harta kami di hati kami pada harta yang sesungguhnya, yaitu hubungan kami yang erat dengan Kristus, yaitu persekutuan kami yang erat dengan Kristus. Karena itulah harta kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, pimpinan sertai kami sepanjang hari ini, di bulan Oktober ini Tuhan. Kami mau jalani hari-hari kami dan memiliki, kami mau kaya di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih. Kita sudah berdevotion bersama. Mari terus saksikan dan renungkan dan bagikan devotion kita di GBI Victory, bersama-sama berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, shalom.